jalani, Yesusku, adalah keharusan dalam hidupku. Selamat sore, salam. Bapak Ibu, khususnya Jemaat Immanuel Palu, kita akan memulaikan ibadah Pekan Penginjilan GKST pada hari yang terakhir pada sore hari ini. Untuk itu saya jemput jemaat berdiri. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi umat-Mu, Ia yang Maha Tinggi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Marilah kita menyembah Dia dengan sukacita, dengan menyanyikan pujian, Hai mari sembah. Mulaikan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah maupun di rumah ibadah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa di dalam Roh Kudus, mengucap syukur kami di sore hari ini, hari yang terakhir di mana kami melakukan ibadah dalam rangka Pekan Penginjilan GKST. Tuhan kiranya akan terus memberkati kami dengan ibadah-ibadah ini, dan kiranya Tuhan akan menyertai kami supaya di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti dan kami mampu untuk melakukannya di dalam keseharian kami sebagai warga jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Bimbing dan sertai kami, perlengkapilah hamba-Mu dan berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pada sore hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan lansia yang ada di jemaat GKST Immanuel Palu. Selamat sore, salam.
Tema dalam ibadah Pekan Penginjilan hari ke-6 atau hari yang terakhir, yaitu pekabaran Injil adalah Missio Dei. Pekabaran Injil adalah Missio Dei. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari yang ke-6 Pekan Penginjilan GKST ini kita diingatkan kembali bahwa tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus adalah memberitakan Injil. Disebut sebagai tugas karena Tuhan Yesus memerintahkan semua orang untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Disebut sebagai kewajiban karena sebagai orang percaya kita harus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita atau Injil kepada semua manusia, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus jangan egois. Memberitakan berita keselamatan atau Injil adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Mengapa demikian? Karena secara logika iman bahwa setiap orang yang sudah menerima anugerah Allah, maka dia akan terdorong untuk men-share, membagikan anugerah keselamatan itu kepada orang lain. Jadi memberitakan Injil adalah salah satu bentuk membagi atau menyebarkan anugerah Allah itu kepada dunia. Karena Allah ingin supaya semua orang atau dunia diselamatkan. Perhatikan nats bacaan kita di atas. Karena begitu besar kasih Allah, Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan bahwa kasih Allah untuk dunia, bukan untuk pribadi atau kelompok tertentu. Orang Kristen tidak boleh egois dengan mengatakan bahwa Allah hanya mengasihi orang Kristen. Tidak. Allah mengasihi semua orang, mengasihi dunia. Yesus Kristus sebagai anak Allah sebenarnya adalah penginjil utama dan pertama di dunia. Karena mengapa? Karena Yesuslah yang pertama kali memberitakan dan membagi kasih Allah kepada dunia melalui pelayanannya dan pengorbanan di salib. Yesus Kristus adalah kabar baik itu sendiri, karena di dalam Yesus kasih Allah menjadi nyata di tengah kita. Itulah sebabnya penginjilan itu sesungguhnya adalah misi Allah, atau yang dalam bahasa Latin disebut Missio Dei. Dei dari kata Deus yang artinya Allah. Allah lah yang pertama kali menggagas penginjilan dengan mengutus Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal untuk memberitakan Injil melalui karya penyelamatannya yang penuh mujizat dan melalui kematian dan kebangkitannya. Kemudian Yesus mengutus gereja, mengutus jemaat untuk memberitakan Injil itu. Artinya gereja, termasuk gereja Kristen Sulawesi Tengah, melanjutkan misi Allah itu untuk melaksanakan penginjilan secara khusus di wilayah pekabaran Injil khusus di Wana Mamus Alato, Wana Bungku Utara, Ampana, Tojo, Uelambo dan Parigi Utara, Bambasiang. Dengan memahami hal ini, pertanyaan mengapa GKST terlibat di dalam penginjilan sudah terjawab. Bahwa penginjilan itu secara teologis adalah misi Allah yang dilaksanakan melalui suatu badan misi atau organisasi seperti GKST. Dengan kata lain, GKST melaksanakan penginjilan karena penginjilan itu adalah Missio Dei atau misi Allah
yang harus dilaksanakan oleh gereja. Hal ini juga hendak mengatakan bahwa setiap warga jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada dasarnya adalah penginjil. Dan peran sebagai penginjil itu tidak hanya diwujud nyatakan dengan menjadi pelayan khusus, gembala, pendeta, majelis atau penginjil di wilayah pekabaran Injil khusus, tetapi juga dengan memberikan dukungan atau support kepada program penginjilan GKST melalui doa, daya, dan dana, bahkan melalui persembahan. Perlu disadari bahwa melakukan pekabaran Injil bukanlah perkara mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti tantangan budaya, tantangan sumber daya manusia, tantangan sumber dana, tantangan dari kuasa kegelapan, dan lain-lain. Menyadari hal ini, maka GKST melalui sinode perlu mempersiapkan tenaga penginjil dan faktor-faktor pendukung lainnya dengan baik. Itulah sebabnya di sinode GKST penginjilan diatur oleh departemen tersendiri yang disebut Depkes GKST atau Departemen Kesaksian GKST. Departemen inilah yang mempersiapkan pekerjaan pekabaran Injil untuk wilayah pelayanan pekabaran Injil GKST. Hal apa saja yang dipersiapkan itu? Pertama, sinode harus mempersiapkan sumber daya manusia para penginjil dengan fondasi teologi yang kuat, supaya mengajarkan hal-hal yang benar dan tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran lain. Juga mereka diperlengkapi dengan kemampuan metodologi atau pendekatan kemasyarakatan atau kemampuan sosiologis dan juga psikologis. Yang kedua, oleh sinode para penginjil dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis seperti di bidang kesehatan, pertanian, peternakan, pertukangan, dan lain-lain, yang merupakan kebutuhan faktual dan kontekstual. Dengan demikian para penginjil bisa menjadi teladan, menjadi motivator dan transformator di tempat di mana mereka ditempatkan menjadi penginjil. Dengan hal ini, Injil yang diwartakan memiliki daya tarik dan kuasa yang mengubahkan. Injil memiliki kuasa yang mengubahkan atau mentransformasi. Orang Kristen di Sulawesi Tengah, termasuk kita semua warga GKST yang berada di 3 provinsi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta, 9 kabupaten, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Morowali, Morut, Luwu Timur, dan Luwu Timur Utara bisa eksis karena pekerjaan pekabaran Injil pada masa lampau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pekan penginjilan ini kita sebagai warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah kembali diingatkan bahwa tugas memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya tanpa kecuali. Masing-masing punya peran. Ada yang punya peran di depan, para penginjil, gembala, pendeta, penginjil, dan para kader. Ada yang punya peran di bagian tengah yang bertugas mengatur atau menata layani. Ada sinode klasis jemaat. Dan ada yang berperan sebagai benteng yang ada di belakang. Doa jemaat atau individu, donatur baik pribadi maupun melalui persembahan, mari kita bersinergi membangun kerajaan Allah melalui pekerjaan pekabaran Injil. Karena pekerjaan ini adalah misi Allah, kita bersyukur jika Allah mau melibatkan kita untuk berperan dalam kehidupan kita, serta dalam pekerjaannya memberitakan Injil keselamatan, membangun kerajaan Allah, sehingga semakin bertambah
jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan Kristus Tuhan kita. Kiranya pada hari yang terakhir Pekan Penginjilan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, persekutuan ibadah kita tidak hanya berakhir sampai di sini, tapi terus-menerus kita lanjutkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing, dalam rumah tangga kita, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih atas kebaikannya dengan menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan klasis mitra yang selalu membantu jemaat maupun kelompok-kelompok kebaktian di masing-masing klasis dalam pengabaran Injil khusus, agar perhatian dari klasis mitra lebih menyentuh apa yang menjadi kebutuhan mereka, terlebih kepada pelayan-pelayan yang melayani di daerah PI. Dan ada beberapa klasis yang kita akan doakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini adalah hari yang ke-6, hari terakhir di mana kami melaksanakan Pekan Penginjilan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kami bersyukur bahwa kami terus dibimbing oleh firman-Mu dalam ibadah-ibadah kami sepekan ini. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan dengarkan akan menyentuh relung hati kami, terlebih kami mampu untuk memberlakukan setiap firman-Mu itu dalam keseharian kami, dalam kerendahan hati, dalam kesungguhan kami memikul tanggung jawab sebagai anak-anak kekudusan-Mu, dalam panggilan kami bersama
bersekutu, bersaksi, dan melayani. Berkatilah ya Bapa setiap rumah tangga Kristen yang beribadah kepadamu, yang tekun mencari hadirat-Mu, yang mau diubahkan oleh firman-Mu, supaya di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang masih merajalela dalam kehidupan kami ini, Tuhan akan terus memeliharakan kami, memberi kekuatan iman percaya, memberi kekuatan kesehatan tubuh, semangat baru dalam berkarya, bekerja, dan melayani. Karena kami tahu kami tidak sendirian, tapi kami berjalan bersama dengan Yesus. Kami dituntun oleh firman-Mu, kami dipeliharakan dalam hidup kami. Kami tahu keluar masuk kami ada dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Berkatilah setiap keluarga Kristen sebagai warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kepala rumah tangga, pendamping, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu kami, seisi rumah tangga kami Tuhan berkati. Kuatkanlah kami bersama dengan masa depan kami. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Tuhan Engkau ada dan Engkau tahu. Karena itu jangan biarkan kami tenggelam dalam pergumulan-pergumulan itu. Tapi beri kami selalu kuat menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan-persoalan kami ke depan. Kami percaya Tuhan selalu menangkan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk pelayanan kami di Jemaat GKST Immanuel Palu. Dalam keberlangsungannya Tuhan berkati. Pada hari yang ke-6 ini kami terus berdoa untuk para mitra kami, para pekabaran Injil khusus, para pendeta-pendeta klasis, pelayan-pelayan khusus yang melayani di daerah pekabaran Injil, secara khusus klasis mitra sesuai dengan pembagian-pembagian yang ditetapkan dalam klasis masing-masing. Klasis Ampana, klasis Wana Bungku Utara, klasis Parigi Utara, klasis Tojo, klasis Wana Mamos Alato, bahkan semua klasis-klasis yang ada di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati, memeliharakan agar persembahan-persembahan dapat dikumpulkan untuk pelayanan pekabaran Injil di seluruh wilayah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan kami ini, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami. Dimanapun, kapanpun Tuhan memanggil dan Tuhan memeliharakan kami semua. Berdoa untuk tim multimedia yang selalu setia memberi diri untuk pelayanan. Tuhan berkati pribadi, keluarga, pelayanan, usaha dan pekerjaan. Berkati untuk pro kantor Orjelis. Berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan kami. Berkati untuk jemaat-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan menangkan kami dengan memberi kekuatan iman percaya melawan sakit penyakit, supaya dalam hidup kami ada sukacita, ada berkat, ada kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mohonkan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan pujian, sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Dengan anugerah-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan setia Tuhan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Dengan demikian ibadah Pekan Penginjilan pada hari yang ke-6 atau hari yang terakhir ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.